Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita selama hidup di dunia ini, dan juga nikmat iman dan Islam. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir sampai akhir zaman. Sahabat yang budiman, kita masih membicarakan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan kabar-kabar yang sahih di dalam kitab-kitab Allah. Di antara cara-cara beriman dengan kitab-kitab Allah adalah membenarkan kabar-kabar yang sahih di dalam kitab-kitab tersebut, seperti kabar-kabar di dalam Al-Quran dan kabar-kabar yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya yang belum diubah. Maksudnya, wajib bagi orang yang beriman membenarkan kabar-kabar yang ada di dalam Al-Quran seperti kisah-kisah umat terdahulu, kejadian di hari kiamat, sifat-sifat surga dan neraka, dan lain-lain. Dan kabar-kabar yang ada di kitab-kitab sebelumnya yang belum diubah, dan barang siapa yang mengingkarinya atau meragukannya, sungguh dia telah kafir. Adapun kabar-kabar yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil setelah terjadi perubahan pada sebagian isinya, maka kabar-kabar tersebut ada 3 macam. Pertama, kabar yang datang pembenarannya di dalam agama Islam, maka wajib bagi kita beriman dan membenarkannya. Seperti kabar bahwa Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari, maka ini ada di dalam perjanjian lama. Keluaran pasal 31 ayat 17. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran dalam firman-Nya, sesungguhnya Rob kalian Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Quran surat Al-A'raf ayat 54. Kedua, kabar yang datang pengingkarannya di dalam agama Islam, maka wajib bagi kita mendustakannya dan menolaknya. Seperti kabar di dalam kitab Taurat yang berisi sifat yang tidak layak Allah dan sifat yang tidak layak bagi sebagian nabi, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Ketiga, kabar yang tidak ada pengingkaran maupun pembenarannya di dalam agama Islam, maka kita tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Seperti sebagian perincian yang ada di dalam Taurat yang sekarang terhadap kisah-kisah yang asalnya ada di dalam Al-Quran, sebagaimana disebutkan di dalam Kejadian pasal 7 ayat 17, bahwa banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam terjadi selama 40 hari. Perincian ini tidak disebutkan di dalam agama kita. Kita tidak membenarkan karena mungkin itu termasuk yang ditambah dan diubah. Dan kita tidak mendustakan karena itu mungkin termasuk wahyu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian membenarkan ahlul kitab dan janganlah kalian mendustakan mereka. Akan tetapi katakanlah, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Hadis riwayat Imam Bukhari. Beramal, ridho, dan berserah diri dengan hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab Allah. Di antara cara beriman dengan kitab-kitab Allah adalah beramal, ridho, dan berserah diri dengan hukum-hukum di dalam kitab-kitab tersebut, baik yang kita ketahui hikmahnya atau tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Dan tidak pantas bagi seorang yang beriman laki-laki dan wanita apabila Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan sebuah perkara. Kemudian mereka memiliki pilihan yang lain di dalam urusan mereka. Barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka demi Robmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau, wahai Muhammad, sebagai hakim di dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak menemukan rasa berat di dalam hati-hati mereka terhadap apa yang engkau putuskan, dan mereka menerima dengan sebenarnya. Quran Surat An-Nisa ayat 65. Hukum yang sudah dihapus maka tidak boleh diamalkan, seperti iddah 1 tahun penuh bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 240, maka telah dihapus dengan ayat 234 dari surat Al-Baqarah yang isinya bahwa iddah wanita yang ditinggal suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Semua kitab yang terdahulu secara umum hukum-hukumnya telah dihapus dengan Al-Quran. Artinya tidak boleh seorang pun baik jin maupun manusia mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya setelah datangnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, dengan hak yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan muhaimin kitab-kitab sebelumnya. Maka hendaklah engkau menghukumi di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang datang kepadamu. Bagi masing-masing dari kalian telah kami janjikan syariat dan juga jalan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Bahkan Nabi Musa alaihissalam sekalipun diturunkan kepadanya Taurat harus berhukum dengan Al-Quran seandainya beliau masih hidup ketika Al-Quran turun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya Musa masih hidup, niscaya tidak ada pilihan baginya kecuali mengikuti aku. Hadis riwayat Ahmad dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Oleh karena itu, Nabi Isa alaihissalam yang diturunkan kepadanya Injil di akhir zaman ketika beliau turun akan berhukum dengan hukum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran seperti Taurat dan Injil yang telah diubah. Para ulama menjelaskan bahwa hukum membacanya ada 2. Pertama, haram apabila maksudnya adalah mencari petunjuk di dalam kitab-kitab tersebut, seakan-akan tidak mencukupkan dirinya dengan Al-Quran, karena Allah telah mengabarkan bahwa kitab-kitab tersebut sudah diubah, sudah tercampur antara yang hak dan yang batil. Yang batil jelas kita tinggalkan, adapun yang hak, yang selamat dan tidak diubah. Maka Al-Quran yang dijaga oleh Allah dari perubahan telah mencukupi kita. Tidak ada kebaikan yang kita butuhkan di dalam agama kita kecuali sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah tidak mencukupi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu sebuah kitab yang dibacakan atas mereka, sesungguhnya di dalamnya ada rahmat dan peringatan bagi kaum yang beriman. Quran Surat Al-Ankabut ayat 51. Dari Jabir ibnu Abdillah radhiyallahu an,
bahwa Umar ibnu Khattab radhiyallahu an mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa sebuah kitab yang dia dapatkan dari sebagian ahlul kitab, kemudian membacakannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah seraya berkata, "Apakah engkau bingung di dalam agamamu, wahai putra Al-Khattab? Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku telah mendatangi kalian dengan sesuatu yang putih bersih. Janganlah kalian bertanya kepada mereka, yaitu ahlul kitab, tentang sesuatu, karena mungkin mereka mengabarkan kepada kalian dengan kebenaran, kemudian kalian mendustakannya. Atau mereka mengabarkan yang batil, kemudian kalian membenarkannya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya Musa masih hidup, niscaya tidak ada pilihan baginya kecuali mengikuti aku." Hadis Hasan riwayat Imam Ahmad. Al-Imam Bukhari radhiyallahu an menyebutkan di dalam Sahih Bukhari ucapan Abdullah ibnu Abbas. Beliau mengatakan, "Bagaimana kalian bertanya kepada ahlul kitab tentang sesuatu sedangkan kitab kalian yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih baru? Kalian membacanya dalam keadaan bersih, tidak tercampuri. Dan Allah telah mengabarkan kepada kalian bahwa ahlul kitab telah mengganti kitab Allah dan mengubahnya, dan menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Dan mereka berkata, ini adalah dari sisi Allah, dengan tujuan menjualnya dengan harga yang sedikit. Bukankah ilmu yang datang kepada kalian telah melarang kalian untuk bertanya kepada mereka? Tidak, demi Allah, kami tidak melihat seorang pun dari mereka yang bertanya kepada kalian tentang apa yang diturunkan kepada kalian. Dikhawatirkan apabila seseorang membaca kitab-kitab tersebut akan membenarkan yang batil, atau mendustakan yang benar, atau menjadi tersesat dan terfitnah agamanya. Kedua, boleh hukumnya apabila ia termasuk penuntut ilmu atau orang yang berilmu Al-Quran dan hadis, kuat keimanannya dalam ilmu agamanya, khususnya tentang masalah akidah, tauhid, dan lain-lain. Dan tujuannya adalah ingin membantah ahlul kitab, menerangkan penyimpangannya, menjelaskan pertentangan yang ada di dalam kitab tersebut, menunjukkan keistimewaan Al-Quran, menyingkap subhat mereka, dan juga menegakkan hujah atas mereka. Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka menyebutkan seorang laki-laki dan wanita di antara mereka telah berzina. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apa yang kalian temukan di dalam Taurat tentang masalah hukum rajam?" Mereka berkata, "Kami akan membuka aib-aibnya dan mereka akan dicambuk." Maksudnya, mereka mengingkari adanya ayat tentang rajam di dalam Taurat. Kemudian Abdullah ibnu Salam radhiyallahu an berkata, "Kalian telah berdusta. Sesungguhnya di dalam Taurat ada ayat rajam." Kemudian mereka mendatangkan Taurat dan membukanya. Salah seorang di antara mereka meletakkan tangannya di atas ayat rajam. Maksudnya menutupi, kemudian membaca ayat sebelumnya dan setelahnya. Kemudian Abdullah ibnu Salam berkata, "Angkatlah tanganmu." Maka dia mengangkat tangannya. Maka di dalamnya ada ayat tentang rajam. Mereka berkata, "Dia telah benar, wahai Muhammad. Di dalamnya ada ayat tentang rajam." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk merajam keduanya. Kemudian keduanya dirajam. Berkata Abdullah ibnu Salam,
Maka aku melihat laki-laki tersebut memiringkan badannya ke arah wanita tersebut, ingin melindunginya dari batu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, para ulama menulis kitab-kitab yang membantah ahlul kitab dan membawakan di dalamnya beberapa nas dari kitab-kitab yang ada di tangan mereka sendiri. Seperti Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Faslu Milali wal Ahwa'i wan Nihali. Kemudian Abu Abdillah Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-I'lamu bima fidini nasaroh minal fasadi wal auhami wa izzaru mahasinil islami. Kemudian Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Jawabu Sahihu liman baddala dinal masihi. Kemudian Ibnul Qayyum di dalam kitabnya Hidayatul Hayaro fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara. Penyimpangan-penyimpangan dalam hal iman dengan kitab-kitab Allah. Di antara penyimpangan-penyimpangan di dalam hal iman dengan kitab-kitab Allah, yang pertama, mengingkari keseluruhan atau sebagian kitab-kitab Allah, meskipun hanya satu huruf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang kufur kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Berkata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, barang siapa yang kufur atau mengingkari satu huruf dari Al-Quran atau satu ayat darinya, maka sungguh dia telah kufur atau mengingkari keseluruhannya. Atsar ini dikeluarkan At-Tabari dalam tafsirnya. Kedua, mendustakan kabar-kabar yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, merekalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 36. Ketiga, melecehkan dan mengolok-olok. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Janganlah kalian minta uzur, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Quran Surat At-Taubah ayat 65-66. Keempat, membenci apa yang ada di dalam kitab-kitab tersebut berupa petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang demikian karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah membatalkan amalan-amalan mereka. Quran Surat Muhammad ayat 9. Apabila seseorang membenci Al-Quran yang di dalamnya ada petunjuk, meskipun dia mengamalkannya, maka dia telah kufur. Kelima, meninggalkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Rasul berkata, wahai Robku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan. Quran Surat Al-Furqan ayat 30. Para ulama menjelaskan bahwa meninggalkan Al-Quran mencakup tidak mau mendengarkannya, tidak beramal dengannya, tidak berhukum dengannya, tidak mentadaburinya, dan juga tidak berobat dengan Al-Quran, baik untuk penyakit hati maupun penyakit badan. Keenam, ragu-ragu dengan kebenaran Al-Quran. Ketujuh, berusaha untuk mengubah Al-Quran baik lafaz maupun maknanya. Buah beriman dengan kitab-kitab Allah. Di antara buah beriman dengan kitab-kitab Allah yang bisa kita ketahui adalah yang pertama,
mendapatkan keutamaan-keutamaan beriman, di antaranya hidayah di dunia, keamanan di akhirat, masuk ke dalam surga, dan lain-lain, karena beriman dengan kitab Allah adalah bagian dari mewujudkan keimanan. Kedua, semakin mengetahui dan menyadari perhatian Allah dan kasih sayangnya kepada makhluk, semakin mencintainya karena menurunkan kepada kitab yang berisi petunjuk dan cahaya, supaya kita tenang di dunia dan bahagia di akhirat. Kita tidak dibiarkan tersesat dan terombang-ambing dengan hawa nafsu dan syahwat. Dan bagi yang ingin melihat kebesaran nikmat Allah ini, silahkan dia melihat orang-orang yang hidup tanpa berpegang dengan kitab Allah. Mereka dalam keadaan resah, bimbang, bingung, dan tidak tahu kemana arah hidupnya. Ketiga, mengetahui hikmah Allah dan kebijaksanaannya, karena memberikan kepada setiap kaum syariat yang sesuai dengan keadaan mereka. Dan Al-Quran sebagai kitab terakhir sesuai untuk semua umat, di setiap tempat dan masa sampai hari kiamat. Keempat, mengetahui bahwa petunjuk Allah kepada manusia tidak terputus sampai hari kiamat. Kelima, semakin mencintai dan menghormati Al-Quran dengan memperhatikan adab-adab ketika membacanya. Demikian pula semakin mencintai orang-orang yang mencintai Al-Quran. Keenam, membenci amalan-amalan yang bertentangan dengan Al-Quran dan orang-orang yang melakukannya. Ketujuh, membangkitkan semangat untuk bersungguh-sungguh mencari hidayah dari Al-Quran dengan membaca, menghafal, mempelajarinya, mentadaburi, mengamalkan, berhukum dengan Al-Quran, dan kembali kepada Al-Quran ketika terjadi perselisihan. Kedelapan, bersemangat untuk membela kitab Allah dengan menyebarkan akidah yang benar tentangnya dan membongkar tuduhan dan keyakinan yang sesat yang ingin menurunkan kepercayaan terhadap Al-Quran dan menjauhkan umat dari Al-Quran. Kesembilan, bergembira dan bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya yang besar. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan ke topik lainnya.